Pernah listrik di rumah tiba-tiba mati saat menyalakan pompa air atau AC, padahal lampu masih normal sebelumnya. Bisa jadi itu karena MCB sedang bekerja melindungi instalasi listrik dari lonjakan arus. Dan tahukah teman-teman, MCB tipe yang paling sering digunakan di pasaran saat ini adalah tipe C. Kenapa tipe C? Apa bedanya dengan tipe B dan D? Mari kita bahas bersama. Apa kabar teman-teman belajar? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap bergembira ya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu komponen penting dalam instalasi listrik yang hampir selalu ada di rumah, sekolah, maupun industri. Yap, kita akan membahas MCB atau Miniature Circuit Breaker. Di video ini kita akan belajar apa itu MCB, bagaimana cara kerja MCB, jenis kurva MCB, fokus pada MCB tipe C yang paling banyak ditemukan di pasaran, dan cara pemasangan MCB yang benar. Pembahasan ini mengacu pada standar internasional IEC 6RO898 serta manual resmi dari Schneider Electric, sehingga informasinya valid dan dapat dipercaya. Apa itu MCB? Teman-teman belajar. MCB adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Menurut standar IEC 60898, MCB adalah alat pengaman listrik yang berfungsi untuk melindungi kabel, melindungi peralatan listrik, mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Secara sederhana, MCB adalah saklar otomatis yang memutus listrik saat terjadi gangguan. Jika tidak ada MCB, kabel bisa panas berlebih dan bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Karena itu, MCB menjadi komponen wajib dalam instalasi listrik modern. Cara kerja MCB. Sekarang kita bahas bagaimana MCB bekerja. Menurut manual teknis dari Schneider Electric, MCB bekerja menggunakan dua mekanisme utama, yaitu mekanisme thermal, mekanisme magnetik. Kedua mekanisme ini bekerja bersama untuk melindungi instalasi listrik dari berbagai jenis gangguan. Namun, pada video ini, kita akan lebih menekankan pada mekanisme magnetik, karena mekanisme ini berkaitan langsung dengan kurva trip MCB. Proteksi short circuit, magnetik. Pertama, kita bahas mekanisme magnetik. Mekanisme ini bekerja saat terjadi hubung singkat, misalnya ketika kabel fasa dan netral bersentuhan. Saat itu terjadi, arus melonjak sangat besar. Elektromagnet di dalam MCB menjadi aktif. Mekanisme trip terdorong, dan arus listrik langsung terputus. Proses ini terjadi sangat cepat, biasanya dalam milidetik. Tujuannya adalah melindungi kabel, melindungi peralatan, mencegah kebakaran listrik. Karena hubung singkat bisa menghasilkan arus yang sangat besar dalam waktu singkat. Proteksi overload thermal. Selain magnetik, MCB juga memiliki mekanisme thermal. Mekanisme ini bekerja saat terjadi beban berlebih atau overload. Misalnya ketika terlalu banyak peralatan listrik digunakan dalam satu jalur, seperti pompa air, setrika, rice cooker, AC. Akibatnya, arus listrik melebihi kapasitas kabel, namun tidak melonjak tiba-tiba seperti short circuit. Di dalam MCB terdapat komponen bimetal, yaitu logam yang akan melengkung saat panas. Ketika arus berlebih mengalir, arus menghasilkan panas, bimetal memanas dan melengkung, mekanisme trip aktif, dan MCB memutus arus listrik. Berbeda dengan magnetik, mekanisme thermal bekerja lebih lambat, biasanya dalam beberapa detik hingga menit, tergantung besar overload. Tujuannya adalah melindungi kabel dari panas berlebih, mencegah kerusakan isolasi, menghindari kebakaran listrik.
Perbedaan sederhana, magnetik versus thermal. Agar lebih mudah dipahami, magnetik bekerja saat short circuit. Trip sangat cepat, dalam milidetik. Thermal bekerja saat overload. Trip lebih lambat, dalam detik hingga menit. Kedua mekanisme ini bekerja bersama, sehingga MCB mampu melindungi instalasi listrik dari gangguan cepat maupun perlahan. Dan itulah yang membuat MCB menjadi alat pengaman yang sangat penting dalam instalasi listrik modern. Jenis kurva MCB. Menurut standar IEC 60898, terdapat 3 kurva utama pada MCB. Kurva B, kurva C, kurva D. Namun, yang paling banyak ditemukan di pasaran saat ini adalah MCB tipe C. Mari kita bahas satu persatu. Kurva B, untuk beban ringan. Kurva B memiliki batas trip, 3-5 kali arus nominal. Biasanya digunakan untuk lampu, stop kontak sederhana, beban ringan. Kurva ini cukup sensitif terhadap lonjakan arus. Kurva C, paling banyak digunakan. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami. MCB tipe C adalah tipe yang paling sering ditemukan di toko listrik dan instalasi modern. Kurva C memiliki batas trip, 5-10 kali arus nominal. Sebagai contoh, jika menggunakan MCB 10 ampere tipe C, maka MCB akan trip pada sekitar 50-100 ampere. Kenapa tipe C paling banyak digunakan? Karena saat ini banyak peralatan rumah menggunakan motor listrik, seperti pompa air, pendingin ruangan atau AC, kulkas, mesin cuci. Peralatan tersebut memiliki arus awal yang cukup besar saat dinyalakan. Karena itu, diperlukan MCB yang tidak terlalu sensitif, namun tetap aman. Dan tipe C adalah pilihan yang paling seimbang antara keamanan dan ketahanan terhadap lonjakan arus awal. Itulah sebabnya, jika teman-teman membeli MCB di toko listrik, kemungkinan besar yang tersedia adalah MCB tipe C. Kurva D, untuk industri. Kurva D memiliki batas trip, 10-20 kali arus nominal. Biasanya digunakan untuk motor besar, transformator, mesin industri. Kurva ini jarang digunakan di rumah, karena terlalu tahan terhadap lonjakan arus. Cara pemasangan MCB yang benar. Sekarang kita bahas pemasangan MCB yang benar. Menurut panduan dari Schneider Electric, langkah pemasangan yang benar adalah: pertama, pastikan listrik dalam kondisi off. Kedua, pasang MCB pada DIN rail di dalam panel. Ketiga, hubungkan kabel sumber listrik ke terminal atas, yang disebut line. Keempat, hubungkan kabel menuju beban ke terminal bawah, yang disebut load. Kelima, kencangkan terminal dengan baik, karena sambungan yang longgar bisa menyebabkan panas berlebih dan berbahaya. Dan terakhir, periksa kembali semua sambungan sebelum menyalakan listrik. Semua pembahasan ini berdasarkan standar IEC 60898, serta referensi dari manual resmi seperti Schneider Electric, sehingga dapat dipercaya dan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.